Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Mari kita berikan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersama-sama lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang, di kota manapun, kita percaya kita dipersatukan di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 94 ayat 22 berkata, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Amin, haleluya Tuhan, kami percaya Engkau adalah perlindungan kami. Kami percaya Engkau adalah gunung batu kami, batu karang kami yang teguh, perlindungan kami yang kami percaya. Mari sama-sama. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang telah menangkalahkan maut, yang menangkalahkan maut, penyelamat yang bangkit
dan perkasa. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah yang bertahta selama-lamanya Tuhan. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari serukan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Amin. Tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyata. Mari sama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat Tuhan. Agung dan perkasa, Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. haleluya. Dengan sorak-sorai bagi nama Yesus, gunung batu penyelamat kita, Allah kita yang hidup, Allah kita yang telah bangkit menyelamatkan setiap kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyadari Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang telah bangkit menang atas maut, Allah yang telah mematahkan setiap kutuk dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan yang dapat kami percaya. Engkau adalah gunung batu kami, benteng hidup kami Tuhan. Betapa Engkau mengasihi, betapa Engkau menjaga setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dalam kondisi apapun kami saat ini Tuhan, tantangan apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya tangan Tuhan menopang setiap kami Tuhan. Mari biar pada hari ini Tuhan, kami dipenuhi lagi dengan kasih-Mu, kami dipenuhi lagi dengan Roh-Mu, dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hatiku Dengan kehadiran-Mu Tuhan. dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat Di dalam hati-Mu Tuhan. dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari penuhi setiap kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu. kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Akan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Inilah kami Tuhan. Kerinduan kami di dalam hadirat-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu Tuhan.
dan layak dipuji. Namamu layak Tuhan, dibesarkan, dimuliakan. Nama Yesus layak terima segala pujian. Nama Yesus diagungkan, nama Yesus dimasyurkan. Mari besarkan nama Tuhan, mari tinggikan Yesus. Sebab Dia yang layak selamanya, sebab Dia yang layak, Raja segala raja. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba segala hormat kemuliaan, pengagungan, kemasyuran selamanya. Hormat dan kuasa bagi namamu Tuhan. Dahsyat dan berkuasa, agung dan heran namamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Segala pengagungan bagimu Tuhan, segala hormat syukur. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak selamanya Tuhan. Terima segala pujian dan pengagungan. Engkau yang layak selamanya Tuhan. Terima penghormatan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah melawat menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami juga rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau bentuk, kami rindu Engkau ubahkan Tuhan melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman akan menguatkan kami. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Kami membuka setiap hati kami. Dan kami terima kebenaran dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Ya shalom para jemaat di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Kembali kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di minggu ketiga di tahun yang baru 2022 ini. Tema yang diusung oleh Bogor yaitu Building upon the Rock atau membangun di atas batu karang yang kuat, yang teguh. Apa yang dibangun? Ya tentu saja rumah dari ilustrasi yang ada di dalam firman Tuhan. Dan beberapa minggu ini sudah dibahas. Minggu lalu Pak James Tambun membahas dengan begitu luar biasa. Dan hari ini saya masuk ke dalam tema yang kedua, yaitu bagaimana takut akan Tuhan itu, ya, berdasarkan firman Tuhan, itu menjadi sumber hikmat bagi setiap kita. Nah saudara, masa yang kita sudah lalui, yaitu pandemi, belum berakhir. Paling tidak ada 3 hal yang saya coba untuk simpulkan yang terjadi, yang menjadi pelajaran bagi setiap kita, ya, bagi saya juga secara pribadi. Yang pertama, bahwa betapa rapuhnya hidup kita manusia. Saudara tahu ya, sepanjang pandemi, tidak peduli
Apakah saudara memiliki pola makan yang teratur, hidup sehat, punya kebugaran fisik yang luar biasa? Atau sebaliknya, saudara adalah orang yang sembrono, yang tidak memperhatikan pola hidup yang sehat, bahkan saudara memiliki komorbid yang cukup banyak. Nah, kedua-dua tipe yang kita baru saja lihat ini, ternyata dua-duanya tidak ada yang kebal terhadap serangan pandemi ini. Ada begitu banyak yang berguguran dan kita dikejutkan, kok bisa ya? Rasanya dia cukup sehat, rasanya dia cukup menjaga hidupnya dengan luar biasa, tetapi akhirnya dia terpapar dan alami juga kematian. Yang kedua, yang kita belajar bahwa manusia semakin egois saat menghadapi tekanan yang mengancam jiwanya. Masih ingat cerita bagaimana awal pandemi terjadi, lockdown diterapkan, ada PSBB, dan akhirnya terjadi kepanikan di sana-sini. Ada begitu banyak orang menyerbu supermarket, berebut untuk menimbun bahan makanan bagi dirinya sendiri di masa lockdown atau PSBB saat itu. Dan kita tahu ada begitu banyak yang akhirnya tidak mendapatkan bahan makanan, sementara di sisi yang lain ada begitu banyak orang yang menimbun, bahkan mungkin terlalu berlebihan untuk dirinya sendiri. Bahkan saudara, masuk ke dalam pengobatan pun hal itu terjadi. Saya alami saat ingin menolong keluarga untuk mencari obat yang dikatakan cukup manjur untuk mengobati akan serangan virus ini. Dan kami keliling berbagai apotik di kota di mana saudara itu berada, tetap tidak berhasil mendapatkannya. Sampai akhirnya kami harus hunting ke luar pulau. Dan akhirnya dikirimlah obat tersebut dari luar pulau. Sementara di sisi yang lain, obat itu ditimbun begitu banyak oleh orang-orang tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Bagaimana waktu manusia terjepit, bagaimana saat jiwanya terancam, dia akan menjadi pribadi yang begitu egois, memanfaatkan segala sesuatu hanya demi keselamatannya sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga yang bisa saya pelajari, justru kita akhirnya sebagai orang Kristen begitu mudahnya berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima sebelum pandemi mungkin itu menjadi kekuatan, tetapi begitu masa ini terjadi, ada begitu banyak orang yang imannya gugur, tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Padahal kita belajar segala sesuatu yang mustahil bagi dunia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi kenyataannya, prakteknya, semua kita kehilangan keyakinan, bahkan kita lebih takut terhadap virus ini dibanding dengan apa kata firman Tuhan. Sehingga ada banyak hal negatif yang kita lakukan dibanding hal yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah hal yang kita dapat pelajari sepanjang pandemi ini, dan sekarang kita belajar kembali bagaimana tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mau menjadi pelaku firman, bagaikan rumah yang dibangun di atas sebuah batu yang kokoh. Karena itu, saya ingin mencuplik kembali apa yang sudah disampaikan minggu lalu, yaitu peringatan agar kita menjadi pelaku firman. Yakobus 1, khusus ayat 21 hingga ayatnya ke-25. Saya akan kembali bacakan buat Bapak Ibu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika
seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, ya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi lalu ia segera lupa bagaimana rupanya tadi, ya. Ayat ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum, meneliti firman, meneliti Alkitab, ya, yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan tidak hanya meneliti, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya, ya, tersebut. Nah, firman ini mengingatkan kepada kita, saudara, bagaimana sikap yang benar saat kita belajar tentang firman Tuhan. Saya yakin hal semacam ini saudara sudah mungkin, ya, ratusan ribuan kali dengar di berbagai khotbah. Ya, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu. Sebanyak apapun yang saudara dengar, bagaimana saudara mengidolakan seseorang yang, ya, mungkin pembicara luar biasa, tetapi itu tidak membawa dampak apapun dalam hidup saudara sampai saudara kelak melakukan sendiri apa yang saudara dengar. Nah, ada dua contoh pribadi yang dimunculkan, dan saya suka dengan contoh itu karena itu saya ulang. Ya, Pak James mengatakan, waktu Yesus mau lahir, tanda bintang menunjukkan tempat di mana dia akan lahir, yaitu di Bethlehem. Ada dua kelompok orang. Yang pertama, yaitu para Majus, atau yang disebut the Magi atau the wise men. Mereka mencari tahu dan akhirnya tujuan akhir untuk datang menyembah. Sementara Herodes juga mencari tahu, tetapi tujuannya bukan untuk datang menyembah, tapi malah untuk membinasakan, untuk, ya, supaya tidak ada persaingan di antara raja yang akan lahir dengan dia secara pribadi. Nah, saudara, dua-duanya mengetahui apa yang tertulis di firman, tetapi tidak dua-duanya melakukan sesuai tujuan firman itu ditulis. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita perlu memilih, mendengar, dan percaya apa kata firman atau apa yang Tuhan katakan, ya, untuk alami, ya, pertolongan dan kuasa Tuhan. Ya, saudara, sikap para Majus atau para Magi ini, pertama, mereka senang belajar, senang juga ingin tahu segala sesuatu dan mencari tahu kebenaran itu, menemukan kebenaran, dan akhirnya melakukan kebenaran. Dan ini sama dengan orang yang membangun di atas batu. Senang belajar, cari tahu, menemukan, dan akhirnya setelah menemukan, melakukan. Kalau saudara masih ingat di Alkitab, ada satu jemaat yang dibandingkan dengan jemaat yang lain yang dikatakan mereka lebih baik hatinya. Ya, kalau saudara belajar DK pasti ingat, yaitu jemaat di Berea dikatakan lebih baik hatinya dibanding jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka tidak hanya menerima pengajaran, bertekun dari pengajaran para rasul, tetapi mereka pulang dan menyelidiki kembali firman yang diajarkan. Dan ini membuat mereka jauh lebih baik daripada jemaat yang lain. Nah, saudara, kita diperhadapkan dengan pilihan, ya, hanya mendengar atau menetapkan untuk belajar, mengetahui. Begitu kita terima sesuatu yang benar, ujungnya kita mengerjakan apa yang kita dapatkan dari pengetahuan akan kebenaran tersebut. Tadi saya katakan, kita diperhadapkan untuk memilih dan mendengar apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Ya, saat dunia bising dengan suara yang begitu mempengaruhi hidup kita, kita perlu belajar fokus untuk mendengar suara Tuhan. Masih ingat kisah Yairus dan wanita pendarahan 12 tahun? Waktu Yairus sementara menuntun dan membawa Yesus
dalam perjalanan menuju rumahnya karena ya anak perempuannya sementara sakit kritis dan hampir mati, ada wanita pendarahan yang interupsi. Dan akhirnya terjadilah peristiwa yang interupsi ini justru lebih dulu disembuhkan. Dan Yairus masih sabar. Kenapa? Dia semakin berpengharapan. Wah, yang 12 tahun aja bisa disembuhkan. Ya, pasti anak perempuanku disembuhkan. Tetapi karena waktunya mungkin terlalu lama dalam perjalanan menuju rumahnya, akhirnya para saudara-saudaranya datang dan memberi kabar bahwa anak perempuannya sudah mati. Yang tadinya bersemangat melihat yang pendarahan disembuhkan, saat itu mulai mungkin kalau saya jadi Yairus langsung lemes, saudara. Aduh, ternyata anakku sudah mati. Dan para saudaranya menambahkan, untuk apa lagi kamu menyusah-nyusahkan guru? Ya, artinya udahlah Yesus nggak usah disuruh datang ke rumah lagi. Udah aja terima anakmu mati. Tapi Yesus yang ada di samping Yairus, ya, dia berkata kepada Yairus, ya, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dipengaruhi oleh begitu banyak suara di sekeliling kita yang bukan mengangkat iman kita, tetapi justru menjatuhkan iman percaya kita. Tapi hari ini kita diperhadapkan, mari pilihlah suara firman Tuhan, suara Tuhan, dan jangan dipengaruhi oleh suara-suara di sekeliling kita. Waktu saudara berdoa, saudara dapat rema firman Tuhan, pegang dan percaya akan kebenaran itu. Maka kuasa pertolongan Tuhan, saudara akan alami. Sekali lagi, pilihan ada pada kita. Mau mengalah terhadap suara yang ada di sekeliling kita, atau lebih percaya akan suara firman yang Tuhan nyatakan dalam waktu-waktu pribadi, dalam waktu-waktu doa, dalam perenungan-perenungan pribadi kita. Ya, saudara. Oke. Saya tahun ini tahun masuk ke 16 dalam melayani Tuhan. Saudara mengenal saya beberapa yang ada di Bogor, di Depok, juga sekarang di Tangsel, ya. Kurang lebih 15 tahun yang lalu saya bersama-sama dengan saudara. Waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi full time melayani sepenuh waktu. Saya dan istri sudah berdoa 1 tahun untuk minta tanda dari Tuhan. Kalau engkau berkehendak, maka engkau yang memulai. Dan tepat 2005, ya, almarhum Pak Fuksi menawarkan, ya, apakah Bapak mau bergabung melayani Tuhan sepenuh waktu? Ya. Dan kata 1 tahun kami sudah berdoa itu cukup bagi saya untuk memutuskan, ya, saya mau kok. Dan saya tidak butuh waktu lama, hanya 1 bulan untuk memutuskan untuk resign dari kantor. Nah, saudara tahu saya bukan pengangguran. Salah satu yang menguatkan saya untuk bisa memutuskan waktu 2002 sebelum Oktober anak saya yang kedua Ella lahir, bulan Agustus, karena tugas kantor kami harus keliling Eropa dan saya bertemu dengan hamba Tuhan Pak John Tan di Belanda dan beliau mendoakan saya. Suatu saat Tuhan akan pakai hidupmu melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu itu terjadi 2005, yang menjadi penentang utama saya bukan orang lain, tetapi lingkar terdalam keluarga saya sendiri. Karena apa? Saat itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sementara saya dalam posisi pekerjaan yang baik, memutuskan meninggalkan pekerjaan. Dan saat itu betul-betul menjadi pergumulan, apakah saya akan mendengar suara orang di sekeliling saya? Waktu saya sampaikan ini kepada pemimpin, bos saya di kantor, dia malah ketawa, dia bilang, emang gereja lu sanggup biayain hidup lu? Ya, pakai bahasa Jakarta. Dan saya sempat marah, saudara. Dan saya balik, saya bilang, Pak, saya hidup, bekerja untuk perusahaan ini. Saya mengabdi Bapak sebagai pimpinan. Bapak bisa menjamin kesejahteraan saya. Bapak yang manusia saja bisa menjamin hari ini. Ya, saya memutuskan, saya melayani Raja di atas segala raja. Kira-kira siapa yang lebih baik menjamin kesejahteraan saya? Bapak atau Raja di atas segala raja? Dan dia terdiam. Saat itu dia katakan, oke Lambert,
Kalau saingan saya Tuhan, saya nggak sanggup. Itu titik balik. Dan saya tetap memutuskan masuk ke dalam pelayanan ini sepenuh waktu. Dan sudah tahu hari ini, tahun ke-16 kami melayani sepenuh waktu bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Saudara, siapa yang kita dengar saat kita alami tekanan itu penting. Apakah kita membiarkan suara-suara di sekeliling kita dan mengabaikan firman, atau sebaliknya kita tetap stick kepada janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah nyatakan, dan kita mau menghidupi akan janji itu, maka itu akan mempengaruhi semua jalan hidup kita ke depan. Dari cerita Abraham, waktu akhirnya ya Ishak sudah dilahirkan, sementara Hagar sudah memiliki Ismail. Ya, dari cerita ini juga terjadi kegalauan dalam diri Abraham. Kenapa? Karena Sarah melihat bahwa Ishak sudah mulai besar dan sudah mulai bermain-main dengan Ismail, dan itu membuat dia mungkin merasa, aduh nggak enak nih. Dan dia bilang ke Abraham, usir deh itu Hagar dengan anaknya. Dan Alkitab mencatat itu membuat hati Abraham tidak suka. Kenapa? Karena biar bagaimanapun Ismail juga darah dagingnya, sekalipun bukan yang dijanjikan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, dengarkanlah kata istrimu, usirlah ya budak atau hambamu dengan anak laki-lakinya. Abraham memilih untuk taat. Walaupun mungkin awalnya kalau kita baca kisah itu, aduh mengenaskan sekali. Ya, Ismail harus dibuang ke semak-semak karena Hagar tidak sampai hati melihat dia mati kehausan. Tetapi akhirnya Tuhan tetap menolong dan memelihara ya Ismail bersama Hagar. Bahkan kita tahu mereka menjadi ya, satu bangsa yang besar. Karena sekali lagi Tuhan melihat Abraham. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita izinkan masuk dalam hidup kita, itu akan menentukan. Apakah kita mengizinkan firman Tuhan menguasai? Kita akan menerima pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita mengizinkan kekhawatiran, gosip, hal-hal negatif muncul terus dalam hidup kita, pasti iman kita akan gugur. Karena sekali lagi, dunia tidak dapat membuat kita bertahan, tetapi dunia justru ingin menjatuhkan setiap kita. Nah, saudara, lebih lanjut, kaitan dengan tema hari ini, apakah saudara masih ingat ayat yang tentang firman Tuhan, yaitu di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 ya. Saya tahu beberapa kita sudah menghafalnya, tetapi sekali lagi kita perlu mengingat ayat ini bahwa segala tulisan yang diilhamkan ya oleh Allah itu memang bermanfaat. Artinya tidak ada firman Tuhan yang tidak bermanfaat. Walaupun kita tahu ada firman Tuhan juga yang dicatat yang isinya cerita tentang perkataan iblis, tetapi semua itu akan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi setiap kita. Dia bermanfaat untuk apa yang pertama? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada yang salah? Ya, kurang satu. Yang pertama justru untuk mengajar, ya, yang menyatakan kesalahan, untuk ya memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya hanya mau kasih contoh. Apa sih yang dimaksud bahwa firman Tuhan itu bisa betul-betul mendatangkan pelajaran yang baik bagi setiap kita? Ya, bagian pertama, untuk mengajar. Saya kasih contoh tentang doa di Matius 6. Nah, doa itu bukan sekedar kata-kata yang indah. Kita diajar ya oleh firman Tuhan. Selanjutnya, untuk menyatakan kesalahan. Di dalam Matius 6 bicara tentang doa, kesalahan apa yang terjadi? Ya, orang Farisi suka berdiri berdoa di pasar-pasar, di perempatan. Waktu kami baca ini bersama-sama, saya dengan anak-anak baca, kita ketawa juga, ngapain juga di perempatan-perempatan berdoa. Tujuannya apa sih? Pamer. Dan ini adalah hal yang salah. Firman Tuhan mengingatkan kita, ya. Artinya doa itu tidak untuk dilihat orang. Dan juga doa bukan indahnya kata-kata yang panjang-panjang. Tidak.
Jadi kita tahu, oh itu salah ya. Yang utama bukan untuk dilihat orang, yang utama bukan kalimatnya yang luar biasa panjang yang Tuhan akan jawab. Selanjutnya, untuk memperbaiki kelakuan. Tuhan mengajarkan kalau engkau mau berdoa, justru masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu di belakangmu, dan berdoalah kepada Allah di tempat yang tersembunyi, yang akan melihat ya apa yang engkau lakukan di tempat yang tersembunyi. Kita diubah perilakunya untuk tidak melakukan kebiasaan yang salah. Dan terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Esensi doa bukan doa yang benar. Yakobus 5:16 bilang apa? Doa orang yang benar, ya. Jadi kita dididik harus menjadi orang yang benar dulu, baru doa kita ya menjadi sangat berkuasa. Nah, Saudara, firman Allah adalah Allah dalam bentuk tulisan, ya. Kalau kita pegang Alkitab, itu kita bisa katakan ya God in hand, Allah yang bisa kita genggam, karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu tersedia setiap saat bagi Bapak, Ibu, dan saya, ya. Firman merupakan senjata yang mematikan bagi si jahat, ya. Namun dia menjadi roti dan juga air yang hidup bagi jiwa yang lapar dan haus akan dia. Dia merupakan senjata. Ya, berapa kali Yesus harus mengulang setiap firman dalam mematahkan serangan iblis waktu dia berpuasa 40 hari sebelum melakukan pelayanannya. Dia mencuplik semua firman. Tidak ada satu kata pun yang dari pikirannya sendiri. Semuanya dia katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan iblis tidak berkutik. Bagi iblis itu senjata mematikan. Tetapi bagi kita yang memegang firman, dia menjadi roti dan air kehidupan. Waktu saudara lapar dan haus, maka firman akan memuaskan akan lapar dan dahaga saudara, memenuhi saudara dengan kebenarannya, ya. Dan jika si jahat mendatangi, menyerang saudara, jangan lupa gunakan senjata tersebut. Jangan biarkan dia mematikan saudara, tetapi saudara yang harus mematikan dia dengan mencuplik, mengingat, menghafal, dan menghidupkan firman itu dalam kehidupan saudara. Jadi sekali lagi, si jahat tidak dapat dikalahkan oleh apapun selain oleh firman. Yesus itu Tuhan. Si jahat nggak peduli dia Tuhan, tetap diserang, ya. Dan Yesus membuktikan hanya dengan firman iblis dikalahkan, dipatahkan. Karena itu, izinkanlah firman menguasai hati dan pikiran kita. Sekali lagi, karena firman adalah senjata yang mematikan bagi si jahat, namun itu bisa menjadi obat, ya, semacam yang membangkitkan imun, kesehatan, dan membuat kita mengalami kehidupan. Nah, Bapak Ibu, karena itu tidak ada pilihan, saudara harus mengizinkan firman menguasai. Orang yang berhikmat, dia tidak hanya berhenti sampai belajar firman. Dia menemukan kebenaran, dia mengerjakan kebenaran itu dalam hidupnya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 3 ayat 16 ini? Saya mau beri kontranya. Bahayanya bagi orang yang hanya senang mendengar. Nah, ayat ini dapat dikontraskan. Untuk orang yang hanya suka mendengar, ya, artinya dia tidak lagi menerima pengajaran untuk dilakukan, tetapi hanya untuk memuaskan, untuk memenuhi pengetahuannya. Maka tipe orang semacam ini akan sangat mudah diombang-ambingkan, karena begitu banyak pengajaran yang masuk, sementara dia tidak pernah melakukan, tidak pernah mempraktekkan, dia tidak tahu mana yang benar, sehingga dia mudah sekali diombang-ambingkan. Sudah lama jadi orang Kristen, tapi cerita tentang akhir zaman, cerita tentang kiamat, dia masih bingung. Ya, karena tidak pernah benar-benar serius untuk belajar dengan kebenaran firman. Kedua, otomatis ya, ada banyak kesalahan yang tidak terkoreksi, ya. Dia tidak sadar akan kesalahannya
Nah, kalau tidak sadar akan kesalahannya cenderung apa saudara? Merasa diri benar terus, ya. Seolah-olah tidak ada yang salah dari hidupnya, dari pernyataannya. Padahal ada begitu banyak hal yang dia tidak mengerti dan akhirnya dia salah dalam menerima segala sesuatu. Tetapi tetap merasa paling benar. Aneh kan? Nah, selanjutnya dia tidak mengalami perbaikan perilaku atau kelakuan. Orang semacam ini tidak pernah bertumbuh, stagnan, jalan di tempat. Dia rasa dia beraktivitas, ya orang jalan di tempat kan beraktivitas, ya. Tetapi tidak berubah dari titik di mana dia berada. Waktu kita ketemu tahun lalu dia tetap begitu. Ketemu tahun depan, wah tetap juga begitu. 5 tahun lagi ternyata bukan tambah baik, malah tambah merosot. Inilah tipe pendengar. Karena yang didengar tidak mempengaruhi hidupnya. Dan akhirnya dia tidak terima didikan di dalam kebenaran. Tetap hidup dalam dosa, tapi paling yakin pasti masuk surga. Lucu sekali ya. Tidak pernah meninggalkan hidup lama, tetapi kalau bicara seperti yang paling yakin, saya pasti masuk surga. Inilah orang-orang yang kategori hanya mendengarkan firman, tetapi tidak menjadi pelaku. Sedih sekali. Karena itu, jangan kita termasuk dalam bilangan ya orang-orang semacam ini. Nah, sebagai penerapan, saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu, sebetulnya semua ini hanya mengulang-ulang. Minggu lalu pun sudah disampaikan oleh Pak James sekali ini. Tetapi saya mau menetapkan ada penekanan secara khusus. Mari miliki waktu teratur bersama dengan Tuhan. Penting teratur, konsisten, daily. Itu terus harus kita lakukan. Membaca firman Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Dia, dan membiarkan ya semua firman itu menguasai hidup kita. Minggu lalu dikatakan bahwa repetition make perfect. Ya, kebiasaan yang teratur mengulang-ulang akan membuat saudara semakin sempurna, semakin dikuasai firman. Oke, sekali lagi mengawali tahun ini kami di dalam keluarga memutuskan untuk bersama-sama memiliki waktu yang teratur untuk membaca, share, dan berdoa. Semua anggota keluarga saya, istri, dan kedua anak saya. Anak saya 24 tahun dan 19 tahun, mereka sudah cukup dewasa. Tetapi kami akhirnya bersama-sama memutuskan Tuhan, tahun ini kami mau teratur. Mengucap syukur, sudah ada teknologi, thanks to Zoom. Sehingga walaupun ada yang di kota berbeda karena kuliah, setiap pagi kita buka Zoom, kita baca ibadah harian sama-sama, kita baca semua ya Alkitab leksionari untuk sehari itu. Kurang lebih 3, 4, ada yang 5 pasal. Dan kami sampai hari ini terus melakukan itu. Saling mengingatkan. Ya, kita pasang alarm sama-sama, tapi ada waktu-waktu tertentu kita menyesuaikan karena ada yang kuliah online-nya pagi dan akhirnya semua disesuaikan. Tetapi intinya setiap hari bersama-sama ya harus melakukan. Kalau saudara melakukan sendiri, condong lama-lama saudara akan hanyut dan tidak lagi melakukannya. Tapi waktu saudara melakukan itu dalam satu kelompok, akan ada saling mengingatkan untuk terus ya bisa terus konsisten mengerjakan hal tersebut. Yang kedua, otomatis tidak hanya kebiasaan yang konsisten, teratur, membaca, tetapi apa yang saudara terima dari apa yang saudara baca, mari lakukan itu, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Mulai terbuka untuk terima koreksi. Nah, koreksi yang paling mudah kita terima dari orang-orang terdekat dalam hidup kita, pasangan kita, anak-anak kita. Ya, tahun ini saya dikoreksi lagi oleh anak-anak, Papa kalau marah ungkapkan ke Tuhan aja ya, karena kami mau tahun ini Papa menjadi pribadi yang lebih kalem. Oke, saya terima. Saya minta tolong ingatkan Papa. Tetapi kalau untuk istri saya, Alice, nyantai aja dia bilang, ya aku mau kamu jangan ngebut-ngebut deh kalau bawa mobil. Karena kecenderungan kalau saya lagi terburu-buru otomatis ya
Ya, kecepatan saya di atas rata-rata dan itu membuat dia khawatir. Tidak hanya hal-hal yang bersifat rohani, tapi kebiasaan-kebiasaan yang dirasa itu penting bagi orang yang terdekat, mari kita berusaha untuk melakukannya. Karena sekali lagi tujuan akhirnya untuk kebaikan dan waktu itu disampaikan, mereka menyampaikannya demi ya kasih mereka kepada kita. Saudara, saya kembali ke awal, mari ingat ya, ada 3 hal yang harus kita waspadai karena betapa rapuhnya hidup ini, ya betapa egoisnya manusia saat mereka terjepit, ya terancam, dan betapa mudahnya kita untuk berpaling dari firman Tuhan. Itu yang di awal tadi saya sampaikan. Karena itu kita perlu waspada. Sekali lagi, mari betul-betul belajar mengasihi Tuhan. Ya, ada banyak orang mengatakan saya mengasihi Tuhan. Saya mau challenge saudara, apa buktinya? Masih ingat 2 cerita di Alkitab? Ada 2 anak yang menerima perintah dari orang tuanya, dari ayahnya. Anak yang pertama dengan manis berkata, ya siap, laksanakan. Tetapi dia nggak pergi-pergi. Anak yang kedua, waktu diberikan perintah langsung bilang, tidak, aku tidak mau. Tetapi akhirnya dia menyesal. Dan akhirnya dia kerjakan juga apa yang disuruh oleh ayahnya. Menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang benar-benar mengasihi orang tuanya? Saya yakin kita sepakat memilih yang kedua. Walaupun di awal dia bilang tidak. Tetapi saya mau katakan dua-duanya tidak mengasihi orang tuanya. Karena yang mengasihi itu mendengar, menerima, dan langsung melakukan. Ya, Yohanes 15:9-10 mengingatkan, ya jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Barang siapa yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku dan aku akan mengasihi dia. Jadi pelaku firman adalah pribadi yang mengasihi Tuhan dan tinggal terus di dalam pribadi yang dia kasihi, yaitu Yesus. Dalam hal ini tinggal terus di dalam firman, sehingga menuruti perintah Yesus sama dengan melakukan firman. Ya, bukan hanya menjadi pendengar yang setia saja. Saudara, ini baru minggu ketiga, terus diingatkan. Kita mengasihi Tuhan, seperti halnya kita ingin orang mengasihi kita, dengan bukti mereka juga melakukan, menuruti apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan, yang kita perintahkan. Demikian Tuhan secara sederhana bagi setiap hidup kita. Apalagi kita tahu semua yang Dia perintahkan itu bagi kebaikan kita. Karena itu, jadilah pelaku firman, jangan pernah takut, taat saja, just do it. Maka saudara akan alami banyak pertolongan Tuhan, mengalami banyak sekali jalan keluar kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita bersyukur. Bapa, hamba mengucap syukur karena Engkau baik, mengingatkan kami untuk terus dan lagi tidak jarkoni, hanya pandai mengajarkan, tidak pandai melakoni. Tetapi kami mau menjadi murid yang setia, terus senang diajar, senang untuk mencari tahu seperti para wise men, menemukan kebenaran dan akhirnya mengerjakan kebenaran yang diterima. Tolong kami Tuhan, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia, konsisten untuk melakukan setiap kebenaran-Mu, mengasihi firman-Mu, dan terus mau dibentuk dengan menerima berbagai teguran dari orang-orang terdekat maupun siapa saja yang Kau izinkan untuk masuk menjadi penolong bagi setiap kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, MDC Bogor, Depok maupun Tangsel, biar semakin dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam kasih dengan bukti, dengan penuh kerendahan hati dan kesetiaan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sekalipun itu tidak mengenakan, tapi kami mau belajar taat untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kita, memberikan kita pengharapan yang baru dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini juga adalah waktu yang terbaik untuk kita memberikan persembahan
Persembahan Bapak Ibu bisa ditransferkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara atau bisa melalui OVO dan GoPay. Sebelum kita memberikan persembahan kita, saya bacakan satu ayat dari Yunus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Kita percaya, kita datang membawa persembahan kita dengan ucapan syukur, dengan bersuka cita. Mari sama-sama sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu bekerja dalam hidup kami, menyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami datang dengan mengucapkan syukur pada hari ini, membawa persembahan kami, membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu di atas muka bumi ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Stefanus Budiman dari MDC Bandung. Ibadah bisa diakses mulai pukul 5 sore. Ibadah bisa dinikmati melalui YouTube channel di MDC Bogor Online. Mari Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita ajak kerabat kita, teman-teman kita, saudara kita untuk beribadah bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, doa fajar dilakukan setiap hari Senin pagi pukul 5:30 pagi. Doa jemaat Rabu dilakukan setiap hari Rabu malam pukul 6:30 malam. Semua kegiatan doa diadakan melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan mendapatkan ID, bisa menghubungi pemimpin kesan dan sekretariat. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita ajak kerabat saudara-saudari kita untuk semangat berdoa. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap semangat mengikuti kesan. Kesan bisa Bapak Ibu ikuti melalui onsite ataupun online. Bahkan kita bisa melakukan secara hybrid. Bapak Ibu, mari kita bertumbuh bersama-sama mengikuti kesan. Bapak Ibu, ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah dasar, bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu yang tertera di layar. Bapak Ibu, ibadah onsite di bulan Januari 2022 untuk MDC Bogor dilaksanakan di minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima, hari Sabtu pukul 5 sore, dan hari Minggu pukul 9 pagi. Untuk MDC Depok dilakukan di minggu ketiga dan minggu kelima, hari Minggu pukul 9 pagi. Untuk MDC Tangsel dilaksanakan di minggu kedua dan minggu keempat, hari Minggu pukul 9 pagi. Syarat menghadiri ibadah onsite tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir di ibadah onsite, harap menghubungi pemimpin kesan ataupun sekretariat. Percaya dan kita akan mengalami setiap janji-janji Tuhan. Kita akan mengalami setiap kemenangan dalam persoalan kehidupan kita.
Ya, saat kita berhenti mencari kepentingan kita, justru Allah memenuhi semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan atas bangsa Indonesia. Yesuslah fondasi iman kita. Dia seteguh batu karang yang kokoh, tak tergoyahkan. Gejala-gejala kejang-kejang dan sebagainya kami usir dalam nama Yesus. Bersukacita kita ada di penghujung tahun ini. Di akhir tahun ini kita mengkaji ulang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bukti kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Kita tidak hanya menjadi pendengar setia, fans setia, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sesimpel itu. Tetapi kadang-kadang dunia mempengaruhi kita. Karena itu jangan izinkan telinga kita, mata kita, pikiran kita dipengaruhi oleh dunia. Tetapi penuhi pikiran hati kita dengan firman Tuhan. Karena itu kita akan diberikan kekuatan untuk percaya akan janji Tuhan. Tuhan berdaulat, bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan masa depan kita sepanjang 2022 ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Semoga Allah sendiri menguduskan Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara dapat memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu kedapatan tetap suci sepanjang 2022, setia dalam kerendahan hati, menjadi pelaku firman, sehingga ada begitu banyak mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Hari ini, terimalah berkat firman dan lakukan dengan sederhana dalam kehidupan Bapak Ibu, dan jadilah kesaksian yang luar biasa bagi semua orang. Demi nama Kristus Tuhan kami, semua yang diberkati, mari katakan, amin, amin.